teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita masuk ke 20 hari menuju Ramadan. Wah, sebentar lagi bulan penuh berkah datang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, putra dari Qais ibnu Za'adi dan Atikah binti Abdullah. Ia buta sejak lahir dan karena itu ibunya disebut Ummi Maktum yang artinya ibu dari yang tidak bisa melihat. Ummi Maktum adalah sepupu Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Ummi Maktum termasuk orang pertama yang masuk Islam. Yuk, kita mulai ceritanya. Meskipun buta, hati Abdullah bin Ummi Maktum sangat terang dengan cahaya iman. Sejak pertama kali mendengar dakwah Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum langsung beriman dan menjadi salah satu sahabat yang setia. Suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasul saat beliau sedang berbicara dengan para pemuka Quraisy. Abdullah bin Ummi Maktum ingin belajar Islam lebih dalam, tapi karena Rasul sedang sibuk berdakwah kepada para pembesar Mekah, beliau tidak segera menanggapi Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu turunlah surah Abasa yang menegur Rasul karena tidak segera melayani Abdullah yang datang dengan niat tulus. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Tahukah engkau Muhammad? Barangkali ia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Terjemahan Quran, surah Abasa ayat 1 sampai 3. Setelah ayat ini turun, Rasulullah semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan, Rasulullah sering menyebutnya sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah banget kan ya? Teman-teman tahu nggak? Abdullah bin Ummi Maktum bukan hanya seorang sahabat biasa. Beliau adalah salah satu muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Suaranya selalu menggema di Madinah, mengajak kaum muslimin untuk sholat. Bahkan, ketika Rasulullah pergi berjihad, beliau sering menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pemimpin Madinah, walaupun buta. Tapi kecerdasan dan keimanannya sangat luar biasa. Meski tidak bisa melihat, Abdullah bin Ummi Maktum tidak mau ketinggalan dalam perjuangan Islam. Pada perang Qadisiyah, ia ikut berperang dengan membawa bendera Islam. Abdullah bin Ummi Maktum tahu risikonya besar, tapi ia ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja, Abdullah bin Ummi Maktum gugur dalam pertempuran itu. Ia syahid dengan tetap memegang bendera Islam erat-erat. Masya Allah, betapa kuatnya keimanan beliau ya. Dari kisah ini, kita bisa belajar banyak hal loh. Yang pertama, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kekurangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hamba-hambanya karena iman dan takwanya. Pelajaran kedua, ilmu lebih berharga daripada segalanya. Abdullah bin Ummi Maktum sangat semangat belajar Islam meski buta. Dan pelajaran terakhir, berkontribusilah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun itu. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang pernah menjadi muazin, pemimpin, bahkan pejuang di medan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan keadaan fisik kita, tapi melihat hati dan amal perbuatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitu luar biasa perjuangan Abdullah bin Ummi Maktum. Semoga kita bisa meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itu dia kisah inspiratif kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah semangat kita menyambut Ramadan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa di kisah sejarah Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.